Jalan yang sedang saya lintasi saat ini adalah jalan penghubung kedua kabupaten, yaitu Kabupaten Karo dan Kabupaten Langkat di Sumatera Utara. Saya memulai perjalanan dari kota Brastagi melintasi Desa Kutarakyat untuk menuju ke Langkat, tepatnya di Pamasimelir, dan saya akan berkunjung ke objek wisata Pamaview yang berada di Pamasimelir. Jadi kebetulan posisi saya sedang berada di kota Brastagi, jadi saya melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Langkat melalui jalur alternatif ini, dan nantinya saya kembali ke Medan melalui kota Binjai. Untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Sumatera Utara, jalan alternatif yang menghubungkan Kabupaten Karo dan Kabupaten Langkat melalui jalur Brastagi, Desa Kutarakyat, Desa Pamasimelir, Desa Telaga, Desa Rumagalu, Desa Namuukur, dan terakhir Binjai. Jalan penghubung Kabupaten Karo dan Kabupaten Langkat ini dapat dijadikan sebagai magnet wisata di Kabupaten Karo dan Kabupaten Langkat. Hal ini merupakan upaya sinkronisasi antara destinasi wisata di Karo dan di Langkat. Keuntungan dari jalan alternatif ini adalah untuk peluang bisnis, terutama pertanian, karena masyarakat Langkat bisa mengambil sayur ke Tanah Karo dengan pengeluaran biaya yang lebih hemat. Sebelum adanya jalur ini, perdagangan sayur dari Karo ke Langkat melalui kota Medan dulu, baru menuju kota Binjai, dan terakhir baru ke Langkat, sehingga distribusi sayur lambat dan harganya pastinya melambung tinggi karena melintasi 3 kabupaten kota. Dengan dibukanya jalur Langkat Karo tentu lebih cepat, harga juga lebih murah karena biaya perjalanan sudah terpangkas. Bayangkan kalau dari Brastagi ke Tanjung Pura hanya memakan waktu cuma 3 jam perjalanan. Pembukaan jalan alternatif dari Kabupaten Langkat menuju Kabupaten Karo, Sumatera Utara dinilai akan sangat berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke kedua daerah tersebut. Dan tentunya sangat diapresiasikan oleh masyarakat dan pelaku pariwisata karena akan menjadi urat nadi dalam perkembangan pariwisata di Sumatera Utara. Karena jalur tersebut akan mempermudah bagi wisatawan lokal maupun mancanegara yang akan berkunjung ke Kabupaten Karo dari Kabupaten Langkat maupun sebaliknya. Akses ini akan mempercepat bagi wisatawan dari Langkat yang akan berkunjung ke Brastagi, Tonggeng, dan sekitarnya. Begitu juga sebaliknya. Kalau dulu sebelum ada jalur ini, wisatawan yang dari Langkat mau ke Brastagi menghabiskan banyak waktu di perjalanan. Karena dari Langkat mereka harus melewati kota Medan dulu, yang dirata-ratakan memakan perjalanan sekitar 4-5 jam. Dengan dibukanya jalur alternatif ini bisa memangkas jam perjalanan hampir 2 jam. Dan keunggulan lain dari jalur alternatif Karo Langkat ini menjadi sangat bermanfaat dalam upaya mengurai kemacetan lalu lintas di saat hari libur nasional atau akhir pekan. Di jalur alternatif Langkat Karo ini juga masih sangat alami, sehingga wisatawan akan dapat menikmati pemandangan alam yang betul-betul masih asli selama dalam perjalanan, berupa pemandangan alam dan hamparan lahan pertanian yang subur, dan ditambah lagi dengan udara yang sejuk dan segar. Jika kalian dari kota Langkat sebelum sampai ke Brastagi, pemandangan yang bagus di daerah sekitar Gunung Sinabung memang luar biasa indahnya. Tentu kita sangat berharap agar jalur ini dijaga dengan baik-baik, jangan merusak lingkungan yang kita lewati. Saat ini saya sudah memasuki kawasan hutan lindung milik negara, dan terlihat oleh kita di kanan dan kiri sudah terlihat dengan banyak pohon-pohon besar yang berumur sudah ratusan tahun.
Dan kawasan hutan lindung yang saat ini saya lewatin termasuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Kawasan ekosistem Leuser merupakan salah satu wilayah konservasi paling penting di muka bumi. Kawasan ini terletak di dua provinsi paling utara di Pulau Sumatera, yaitu Aceh dan Sumatera Utara, dengan luas sekitar 2,6 juta hektar yang sangat kaya dengan keanekaragaman hayati. Taman Nasional merupakan kawasan yang dilindungi oleh undang-undang. Taman Nasional didefinisikan sebagai kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Di Sumatera Utara saat ini terdapat dua taman Gunung Leuser terletak di dua provinsi, yaitu Aceh dan Sumatera Utara. Dalam perjalanan saya kali ini, saya akan berkunjung ke Pama Simelir di Kabupaten Langkat, dan saya akan mengunjungi objek wisata yang bernama Pama View. Sebab saat ini objek wisata tersebut sedang viral-viralnya di media sosial, jadi saya kepingin tahu untuk keberadaan, lokasi, dan pemandangan di sekitar objek wisata Pama View. Daerah Pama Simelir, Langkat, Sumatera Utara merupakan salah satu kawasan wisata yang menarik untuk dijelajahi. Sejumlah tempat wisata yang akan diulas bisa menjadi rekomendasi saat kita sedang liburan. Salah satu kawasan yang kaya akan potensi wisata di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara adalah Pama Simelir di Telaga Sebingai, berjarak lebih kurang 63,9 km atau sekitar 3 jam perjalanan darat dari kota Medan. Nama Pama Simelir sendiri cukup terkenal bagaikan surga destinasi yang tersembunyi di Kabupaten Langkat. Jalan yang saya lintasi sudah mulai banyak turunannya dan tikungan tajam. Nah, kalau kita dari Kabupaten Karum menuju ke Kabupaten Langkat, kita akan didominasi oleh banyaknya turunan tajam, jadi kita harus selalu memperhatikan rem kendaraan kita agar dalam kondisi prima. Sebab yang kita takutkan adalah rem kita rusak pada saat kita turunan, ataupun rem kita panas dan mengalami terbakar jadi daya cengkram rem kita pastinya sudah tidak ada lagi. Saya berkendara menggunakan sepeda motor dengan kecepatan rata-rata normal 50-60 km, dan saya pun tidak berani untuk terlalu kencang sebab saya sangat tahu dan paham untuk kondisi jalan dari Tanah Karum menuju ke Langkat ini cukup banyak turunan dan tikungan. Dan mobil yang di depan saya pun saya tidak mau dahului, saya hanya mengikuti dari belakang dan menjaga jarak aman saya dengan mobil tersebut. Dan ternyata apa yang saya khawatirkan terjadi pada sepeda motor saya. Rem depannya tiba-tiba berbunyi keras. Kemungkinan rem depan sepeda motor saya sudah sangat panas sekali ataupun mengalami terbakar sebab turunan sangat curam ya. Jadi saya terpaksa ke samping untuk berhenti mendinginkan rem sepeda motor saya. Setelah beberapa menit saya mendinginkan kampas rem sepeda motor saya melanjutkan kembali perjalanan saya. Namun di bagian depan rem sepeda motor saya masih berbunyi, tapi saya rasa sudah aman, hanya mengeluarkan suara saja karena kaliper remnya macet akibat terlalu panas. Jadi nanti pada saat saya sampai ke kota Medan baru saya servis kembali untuk rem depan sepeda motor saya. Jadi saat ini saya tetap melanjutkan perjalanan saya menuju ke objek wisata Pama View. Di depan sudah terlihat Tugu Kuliki
perbatasan antara Kabupaten Karo dan Kabupaten Langkat. Nah, di Tugu Kuliki ini pun ada satu objek wisata penatapan, jadi kita bisa melihat pemandangan alam di sekitar pegunungan Kabupaten Langkat yang begitu indah. Di jalur alternatif Karo Langkat ini tidak ada sama sekali lampu jalan, jadi manakala kita melintas pada malam hari, upayakan untuk lampu kendaraan kita itu nyalanya terangnya, jadi kita bisa bebas untuk melihat jalan ke depan, ke kiri dan kanan kita. Dan satu lagi, selalu jaga kondisi ban kita, karena di sepanjang jalan dari mulai Brastagi saya tidak melihat adanya tukang tambal ban di sepanjang jalur ini. Jadi usahakan jika melihat ada bungkusan ataupun apapun di jalan, jangan ditabrak, sebab bisa saja merusak ataupun merobek ban kita, dan tentunya ban kita pasti akan bocor. Nah, kita sudah sampai di persimpangan untuk objek wisata Pamavio. Jika dari Karo kita belok ke kiri dan ikutin saja jalan paving block ini. Nanti sampai di ujung kita akan menemukan pintu masuk untuk ke objek wisata Pamavio. Namun di video ini saya tidak mengulas objek wisata Pamavio. Saya hanya mengulas jalan alternatif antara penghubung kedua kabupaten, yaitu Kabupaten Karo dan Langkat saja. Jadi untuk video Pamavio nantikan di episode berikutnya. Setelah kita masuk jalan ini, terlihat pemandangan kanan dan kiri kita sangat hijau sekali, ditambah dengan udara yang sejuk, bersih. Jadi intinya jika kita masuk ke daerah Langkat, apalagi di Taman Nasional Gunung Losernya, suasana sangat alami sekali. Nah, di sini ada sedikit jalan yang sangat rusak, hanya bebatuan aja ya. Jadi kita harus hati-hati jika menggunakan sepeda motor. Provinsi Sumatera Utara menyimpan cukup banyak destinasi wisatanya. Bukan hanya ada di Kabupaten Karo dan Langkat saja, namun masih banyak lagi kabupaten lainnya yang menyimpan destinasi wisata yang cukup patut dikunjungi. Jadi jangan takut-takut untuk berkunjung ke Sumatera Utara, dijamin kalian pasti akan puas untuk berwisata di Provinsi Sumatera Utara, sebab Provinsi Sumatera Utara ini sangat kaya akan destinasi wisata alam dan wisata lainnya. Dan satu lagi yang paling penting, kemanapun kalian berwisata selalu waspada dan selalu perhatikan kendaraan yang kalian bawa selalu dalam kondisi prima, dan selalu waspada sebab area wisata itu selalu padat dan ramai. Jadi kita harus waspada dengan barang-barang bawaan kita, terutama dompet. Jangan sampai kita lalai, karena kejahatan itu selalu mengintai kita. Jadi kita selalu harus waspada dan selalu jaga anak yang kita bawa jika anak tersebut masih kecil. Bimbing dan tuntun selalu anak-anak kita. Dengan demikian, perjalanan wisata kita pastinya akan membuahkan hasil yang baik, tidak mengalami satu kendala apapun. Provinsi Sumatera Utara bukan hanya saja menyimpan destinasi wisata alamnya, namun wisata kulinernya pun sudah terkenal di Sumatera Utara, apalagi wisata kuliner buah duriannya. Buah durian dari kota Sidikalang sudah terkenal sampai ke seluruh pelosok Indonesia.
Nah, kita sudah sampai di pintu gerbang ataupun pintu masuk untuk menuju ke objek wisata Pamaview. Terima kasih sudah menonton video ini dan nantikan video berikutnya dari saya. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu.